sharing maybe satu hal yang sederhana banget. Tetap nggak lari dari judul kita firman Tuhan hari ini apa? Sharing, serving together. Ya. Dari judulnya kayak udah kebaca tuh isi khotbahnya kan, serving together. Wah, bicara pelayanan sebagai satu jemaat gitu di tempat ini. Kayaknya udah ulang-ulang itu khotbah yang selalu di-encourage untuk kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebagai satu jemaat bisa melayani Tuhan bareng. Dan mungkin kadang-kadang udah bosan lah, udah tahu teorinya, oh iya kita harus pelayanan. Tapi mungkin hari ini aku pengen coba sharing satu hal yang lebih fundamental sebelum kita bicara gimana kita bisa sampai di titik sebagai satu jemaat bisa melakukan yang namanya pelayanan atau bekerja buat Tuhan bersama. Sadar gak sih family bahwa bicara tentang pelayanan atau melayani, satu hal dulu yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya untuk bisa melayani seseorang itu diperlukan yang namanya kedewasaan dulu. Bagi kita yang udah punya anak, ya di sini kan banyak ya om tante, aku juga orang tua baru lah, hitungannya baru 5 tahunan merasa jadi orang tua. Kalau kita punya anak kecil, kita tahu bahwa seorang anak kecil itu pada hakikatnya nggak bisa melayani orang lain. Benar nggak? Nggak bisa. Anak kecil itu konsepnya adalah hanya bisa dilayani. Boro-boro mau mikirin melayani orang tua, belum kepikiran. Tapi seiring semakin anak itu dewasa, barulah dia punya kapasitas untuk bisa melayani. Betul? Nah makanya kalau kita bicara serving God together, mau melayani Tuhan bersama sebagai satu jemaat, kadang-kadang sebelum kita jauh melangkah untuk bicara hal-hal yang praktikal, bentuk-bentuk pelayanan itu seperti apa aja sih, gimana sih caranya kita pelayanan, kadang-kadang satu hal yang harus kita evaluasi bareng dulu. Apakah kita sudah menjadi dewasa belum di dalam iman? Karena kalau ternyata di tempat ini isinya kita semua masih anak-anak, boro-boro mau pelayanan. Biasanya kita selalu datang beribadah, datang sama Tuhan, tujuannya hanya untuk dilayani dan bukan melayani. Jadi makanya aku saat ini mau ngajak kita semua mungkin untuk coba menilai diri sendiri berdasarkan firman Tuhan. Sudah dewasakah kita di dalam iman? Karena kalau indikator yang mengatakan kita belum dewasa, maka bicara tentang pelayanan adalah hal yang terlalu cepat untuk bisa kita mengerti. Aku mau ajak family semua untuk bisa buka firman Tuhan bareng. Slide-nya belum di-prepare karena aku nggak bawa laptop, tapi that's why it's okay kita buka Bible. Sama-sama di 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Kalau kita udah sama-sama buka, kita boleh baca bareng. 1 Korintus 13 ayat 11. Ya, aku mau baca di dalam bahasa Inggrisnya di King James Version. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Nah, jadi ada 3 indikator yang Rasul Paulus tuliskan di 1 Korintus 13 ayat 11 bicara masalah kedewasaan. Ya. Dibilang ketika aku anak-anak, aku bicara seperti anak-anak. I understood, pengertianku itu masih pengertian anak-anak. And my thought, I thought as a kid. Gitu. Aku juga berpikir layaknya seorang anak-anak. Aku coba pengen ngerti gitu loh. Ayat ini apa sih yang dimaksud dengan berkata seperti anak-anak. Kebetulan aku punya 2 anak kan sekarang. Yang pertama, Luisa udah umur 5,5 tahun. Yang kedua, Daniel masih 11 bulan. Maksudnya apa tuh bicara seperti anak-anak? Nah, di dalam fase yang berbeda, tapi kira-kira sama intisarinya sama. Anak aku yang kedua kan masih 11 bulan belum bisa ngomong. Belum bisa bicara dengan jelas, papa aku mau B, aku mau A, mama aku mau susu, nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong. Satu-satunya kata-kata yang keluar dari mulut dia adalah nangis. Betul kan? Bayi itu selalu nangis. Nagging, marah, selama yang dia mau, belum didapatkan. Waduh, sepanjang perjalanan waktu terakhir trip sama Daniel, ini anakku ini maunya digendong terus, nggak mau di stroller. Jadi kalau udah di stroller tuh udah mulai tuh suara, cara dia bicara tuh keluar, dan nggak mau diem sampai dia dapetin, kita gendong salah satu. Nah, Luisa berbeda, udah lebih gede, udah bisa ngomong. Tapi gimana sih bicara caranya anak-anak? Satu hal yang aku lagi perhatiin yang akhir-akhir ini
sering banget kita alamin sebagai orang tua adalah bagaimana dia berkata-kata ketika dia nggak dapetin hal yang dia mau. Ketika begitu banyak keinginan, aku mau main iPad, aku mau makan ice cream, dan kita sebagai orang tua harus bilang enggak, jangan, tidak boleh. Nah, bicara seperti anak-anak tuh, Luisa selalu ngomong kayak gini, papa mah gitu, papa gitu, aku nggak mau sama papa. Wah, kalau udah mulai ditegur, aku nggak mau sama papa, aku nggak mau sama Nai-Nai. Papa nggak sayang sama aku, Nai-Nai nggak sayang sama aku. Ini baru kejadian kemarin. Ya, Luisa main handphone, terus mainin handphone omanya di mobil pas dijemput sekolah. Nai-Nainya bilang, udah stop main gitu, jangan. Nyampe rumah bilang, Nai-Nai nggak sayang sama aku. Nah, tuh anak-anak tuh bicara seperti itu. Itu yang aku lihat ya, kebanyakan anak-anak. Bicaranya itu apa? Selalu kalau misalkan udah dapet hal yang no, hal yang nggak membuat dia happy, apa yang dia inginkan nggak dia dapatkan, maka seorang anak-anak secara natural akan keluar seperti itu. Papa mama mungkin pernah alamin itu pas kita masih kecil ya. Atau di sini atau parents yang bisa relate ketika anaknya minta sesuatu nggak dikasih, yang keluar pasti bisa kata-katanya kemana aja. Papa mama nggak sayang sama aku lah. Padahal apa? Kita sebagai orang tua mah, ketika kita say no, kita apa? Sebenarnya itu karena sayang, bener gak sih sebagai orang tua? Tapi anak-anak selalu yang keluar mulutnya seperti itu. Nah, kenapa mereka bisa bicara keluarnya seperti itu? Karena pengertiannya juga masih pengertian anak-anak. Pengertian anak-anak itu masih terbatas, dia nggak bisa lihat jauh ke depan, ya nggak? Dia cuma bisa melihat sejauh apa yang membuat dia happy saat ini. Dan ketika apa yang membuat dia happy nggak didapatkan, that's why itu yang keluar dari mulutnya. Oh, papa mama berarti nggak sayang, papa mama berarti jahat. Aku nggak mau sama papa mama. Ya karena bukan masalah di mana-mana, karena memang anak-anak punya pengertian yang sangat terbatas. Anak-anak belum bisa mengerti gitu. Kalau kita sebagai orang tua tahu, aku melihat Luisa, wah ini lagi dalam kondisi bahaya, susah konsentrasi. Karena mungkin screen time-nya agak di limit, susah ke limit. Kita lagi berusaha meristrik banget, gak boleh nonton, iPad juga cuma boleh hari Minggu. Tapi anak-anak gak ngerti dampak jangka panjangnya buat dia bahwa kita larang dia nonton, itu sebenarnya buat kebaikan dia. Anak-anak gak ngerti. Karena dia gak bisa ngelihat apa? Jauh ke depan, sangat terbatas pengertian anak-anak. Nah, belum lagi ada satu kejadian yang lucu, conversation sama Luisa pas kita jalan pulang dari gereja berdua. Pengertian anak-anak. Luisa itu lagi seneng banget mobil Wuling IRF, family tahu kan? Mobil elektrik Wuling yang kecil, yang kotak. Wah, dia seneng banget itu mobil. Buat dia itu mobil paling bagus dan paling lucu. Jadi udah berapa kali bilang, papa aku mau IRF, papa aku mau IRF, tuh ulang-ulang. Nah, aku iseng nanya sama Luisa. Luisa, kalau misalkan nih dikasih pilihan, Luisa mau dikasih Wuling IRF atau mau dikasih Alphard aja? Luisa jawab, aku maunya IRF. Nah, kita kalau yang udah dewasa kan lucu tuh ya. Oh, maunya dikasihnya Wuling IRF ya, bukan Alphard ya. Terus aku coba explain sama Luisa. Luisa, tapi satu Alphard tuh bisa dapet loh 5 IRF. Mendingan kalau ditanya kayak gitu mintanya Alphard. Alphardnya dijual, Luisa beli IRF, sisanya uangnya ditabung. Oke? Oke. Jadi Luisa kalau mau dikasih mendingan Alphard atau IRF? Jawabannya apa? IRF. Nah, kita sebagai orang dewasa, udah mengerti kalkulasi, mengerti banyak hal, kita lucu dengar hal seperti ini. Tapi itulah pengertian anak-anak. Mereka juga belum bisa memvalue mana yang lebih berharga dalam hidupnya. Mereka cuma ngeliat apa tadi yang sejauh apa yang gue suka hari ini, apa yang bikin aku happy hari ini, ya itu pengertianku sejauh itu. Kita udah mau coba reasoning sama dia, tetap aja pengertiannya masih sebatas itu. Kenapa? Karena tadi dia masih berpikir layaknya anak-anak. Ya, jadi layaknya anak-anak berpikir selalu apa yang membuat aku happy hari ini. Anak-anak itu berpikirnya itu belum bisa melihat ke sekeliling, masih semua fokusnya ke self-center. Anak-anak itu boleh ngomong adalah bukan karena mereka jahat, tapi memang karena fase pertumbuhan itu. Anak-anak pasti cenderung akan semuanya selfish dan egois. Apa yang dia mau aja. Dia belum bisa pikirin apa yang buat papa mamanya happy. Kayak sekarang sama istriku kalau kita pergi berdua ada satu restoran yang pasti kita hindarin kalau pergi nggak bawa anak. Yaitu restoran Jepang atau sushi.
Kenapa? Karena kita tahu, once bawa Luisa jalan-jalan, kita nggak punya pilihan untuk makan di tempat lain walaupun lagi bosan banget untuk nggak makan sushi. Karena itu yang favorit ya dia. Ya, nggak bisa tuh ngomong sama Luisa, Luisa, papa lagi bosan banget makan Jepang, makan yang lain yuk. Enggak, aku maunya sushi, aku maunya itu, nggak bisa. Ya, karena itulah berpikir sebagai anak-anak. Nah, mendadak si Livia kirim WhatsApp, kaget kali ya, aku yang mendadak sharing firman Tuhan. Nah, coba family, dari apa yang aku share tadi, kita coba merelevansikannya dengan keimanan kita. Apakah kita sama Tuhan juga sering bicara kayak anak-anak gak sih? Ketika ada satu hal yang kita pengen, kita inginkan, kita minta sama Tuhan, tetapi once itu kita rasa kita gak dapetin. Atau ternyata jawaban dari doa kita itu adalah no dari Tuhan. Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Apakah kita masih suka bicara kayak anak-anak? Kita nagging terus, minta terus, paksa terus sampai kita dapetin apa yang kita mau dari Tuhan. Atau seringkali yang keluar dari mulut kita seperti itu juga. Ketika kita diizinkan menghadapi permasalahan, mungkin struggle. Jawaban doa kita gak kunjung tiba, kita bilang, aduh kayaknya Tuhan gak sayang deh sama aku. Kayak Tuhan jahat deh, kayak Tuhan gak mau deh sama Tuhan. Nah itu bicara kayak anak-anak, ya kan? Terus pengertian kita masih sebatas anak-anak gak yang gak bisa ngelihat jauh ke depan? Ya, memang Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu. Sejauh dari langit bumi, jalannya kita sama jalannya Tuhan. Tapi kalau anak-anak gak berusaha untuk menyelami pikiran orang tuanya. Dia cuma tahu, gue happy apa enggak, titik. Dan anak-anak itu pengertiannya belum bisa memvalue mana yang lebih berharga, mana yang lebih baik untuk hidupnya jangka panjang tadi. Anak-anak gak tahu. Tuhan Yesus sudah datang ke bumi, mati buat kita, untuk kasih kita apa? Eternal life, salvation. Seperti Tuhan Yesus lagi mau offer Alphard sebenarnya sama kita. Kayak tadi aku tanya sama Luisa. Tapi dasar pengertian anak-anak, seringkali salvation itu sebenarnya hal yang paling berharga yang Tuhan offer melalui pengorbanannya. Tapi seringkali sama seperti anak-anak yang kita expect dari Tuhan bukan itu. Kita selalu expect dari Tuhan ya IRF aja. Hal-hal yang sebenarnya less berharga. Kekayaan, kesuksesan, semua hal-hal yang fana di dunia itu di situ kita gantungin harapan buat Tuhan. Ya, kenapa? Gagal memvalue. Anak-anak gak bisa memvalue mana yang lebih berharga, dia belum ngerti. Dia belum tahu. Sama seperti Esau kan, yang akhirnya melepaskan hak kesulungan, karena apa? Hanya untuk semangkuk sup kacang merah. Dan berpikir sebagai anak-anak yang egois. Ada satu hal lagi yang lucu. Memang gak selalu demikian, tapi anak-anak makin gede, itu juga makin jago ngetrikin orang tuanya. Ya kan? Pernah gak sih kayak ngelakuin eksperimen gini? Ini kamu jadinya mau pergi apa enggak? Mau beli mainan apa enggak? Kalau mau beli mainan cium dulu papa. Ya. Atau misalnya kalau misalnya ngelawan kayak gini kita nggak jadi ini ya. Nah, anak-anak terkadang melakukan action-action yang sebenarnya baik loh. Menurut, cium, ngomong manis. Tapi namanya anak-anak masih self-centerednya gede. Kadang-kadang nggak bisa disalahin ada hidden agendanya di belakang. Iya kan? Kayak ingat deh juga dulu kan kalau misalkan udah mau minta sesuatu dari papa mama, syarat nomor 1, jangan bikin papa mama marah dulu, kayak sudah nggak akan dapet. Jadi kita baik-baikin, ngomong manis-manis, ya kan kayak ceritanya waktu itu Nenat ya. Gimana Nat kalau mau minta uang dari mami? Mama, I love you, gitu. I miss you, tapi ada hidden agenda. Nah itu satu lagi juga cara berpikir seperti anak-anak. Dan kalau misalnya kita juga masih kayak gitu di dalam kerohanian kita sama Tuhan, datang ke gereja, ibadah, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, bahkan pelayanan aktif setiap hari buat Tuhan. Tapi motifnya masih hidden agenda. Supaya Tuhan senang, Tuhan gak marah. Kenapa? Kita gak mau Tuhan marah, kita mau Tuhan senang. Biar kita dapetin ujung-ujungnya apa yang kita mau. Tuh anak-anak. Berdasarkan 3 ciri khas tadi, family. Ini termasuk juga, aku harus menilai diriku juga gitu.
Apakah kita ternyata di dalam kerohanian masih di dalam state yang disebut anak-anak tadi? Kita dapatin gak sifat-sifat yang sama ada sama kita, the way kita treat hubungan kita, relationship kita sama Tuhan Yesus? Kalau iya, sorry to say, berarti kita masih anak-anak. Dan sesuai dengan kesepakatan, makanya terlalu cepat untuk kita bahas, ayo gimana cara pelayanan, ketika semuanya isinya di satu jemaat itu masih anak-anak semua. Nggak mungkin, nggak bisa. Nggak akan bisa. Nah, tapi makanya Rasul Paulus bilang, ketika aku sudah dewasa, but when I became a man, I put away childish things. Put away di sini adalah kata verbs, kata kerja. Put away. Means apa? Untuk bisa melepaskan sifat anak-anak tadi, itu memang harus dimulai dengan action atau pilihan yang kita putuskan sendiri untuk memang di put away. Karena memang ada satu statement yang pernah aku baca dan aku setuju, bahwa menjadi tua itu pasti dibilang. Pasti menjadi tua itu pasti. Tetapi untuk bisa menjadi dewasa itu pilihan. Pasti semua di sini namanya manusia, kita bertambah umur, kita bertambah tua. Tapi nyatanya bertambah umur tuh nggak pasti bertambah dewasa. Ada yang bisa mencapai kedewasaan lebih cepat walaupun umurnya lebih muda dari yang udah tua. Betul nggak? Ada yang udah tua tapi masih sangat kanak-kanakan, mungkin banget. Bisa banget. Ya, karena mungkin circumstances dan lain-lain, ya kan? Pasti beda banget gitu. Makanya menjadi dewasa itu family adalah pilihan. Makanya Rasul Paulus bilang ketika aku became a man, I put away. Rasul Paulus memutuskan untuk apa? Melepaskan kekanak-kanakan itu. Nah, kalau misalnya saat ini kita merasa state kita sama Tuhan juga masih di dalam taraf anak-anak. Kalau kita memang mau move on dan terus bertumbuh sampai kita bisa dewasa dan akhirnya bisa melayani Tuhan, today kita harus sama-sama decide untuk to put away that childish things. Dan ketika kita memutuskan untuk put away that childish things, the way kita bicara sama Tuhan, the way kita, pengertian kita tentang Tuhan, cara kita berpikir tentang Tuhan, kita mau put away, itu nggak berarti serta-merta, berarti kita langsung dewasa saat itu juga. Tapi itu adalah awal mula dari proses untuk betul-betul kita bisa growing menjadi mature. Di dalam perjalanan ketika kita udah decide untuk gue gak mau lagi kayak anak-anak. Sesekali pasti datang saatnya momen itu menggoda kita. Ketika kita merasa kecewa karena kita gak dapat yang kita mau. Mulai terpancing untuk mulut kita keluar gantinya kata-kata syukur tapi mulai kata-kata menggerutu. Tapi kalau kita udah decide untuk put away the childish things, ada Roh Kudus yang tarik kita balik untuk stop, think about that. Stop berkata demikian, ganti kata-kata itu. Walaupun hampir keceplosan, tapi ketika kita sudah decide untuk put away the childish things, maka kita udah siap untuk Tuhan bentuk melalui proses untuk betul-betul bisa bertumbuh dan berbuah. Karena kalau kita nggak pernah bertumbuh tadi, kita nggak akan pernah bisa melayani. Ya, dan untuk bisa melayani bersama sebagai satu family di tempat ini, kita harus bisa growing bareng. Ya. Anak-anak hanya bisa bersyukur apabila mendapat sesuatu yang baik. Give thanks to God for itu anak-anak. Dapat rezeki, thanks God. Tapi kalau iman yang udah dewasa itu imannya Sadrak, Mesak, Abednego. I thank God even though. Itu orang yang sudah dewasa. Gak dapat apa yang kita mau, bahkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego udah setia masih harus masuk dapur api. Even though, walaupun demikian, ketahuilah Rajaku, kami gak akan pernah sembah, kami akan tetap sembah Tuhan. Kami akan tetap bersyukur sama Tuhan, itu iman dewasa. Ya kan? Mempunyai pengertian yang dewasa adalah Tuhan, aku menyadari betul bahwa Engkau tahu yang terbaik, Engkau yang bisa melihat jauh ke depan, aku manusia terbatas, aku nggak tahu terkadang apa yang aku butuhkan, aku inginkan Tuhan tahu. Jadi kalau memang hari ini aku diizinkan masuk ke situasi yang berat, mataku sebagai manusia terbatas untuk melihat maksud Tuhan di balik ini apa, aku tetap beriman, aku nggak takut.
Karena pasti Tuhan tahu yang terbaik. Ketika aku dapat kata-kata no dari Tuhan, aku tahu no-nya Tuhan itu karena Tuhan sayang juga. Tuhan gak mungkin mau sesuatu hal yang buruk buat aku. Nah itu udah dewasa. Thought berpikir sebagai dewasa adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, orientasinya udah bukan untuk minta sesuatu dari Tuhan, tapi kita udah mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan udah kasih semuanya buat kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, semata-mata hanya untuk mengungkapkan justru rasa terima kasih kita, bukan minta balasan lagi dari Tuhan. Sama seperti lagu tadi yang aku suka banget, kata-katanya di Sungguh Indah. Bahkan seluruh pengabdianku gak akan pernah bisa membalas yang namanya kesetiaan Tuhan. Itu kata-kata yang bisa keluar dari seseorang yang udah dewasa. Kalau orang yang belum dewasa merasa Tuhan bisa hutang budi sama kita. Nah, ketika kita doing something good, Tuhan hutang sama kita, Tuhan harus balas. Tapi kalau kata-kata itu udah bisa keluar dari mulut kita, ada di pikiran kita bahwa seluruh pengabdianku gak akan pernah bisa balas nama kesetiaan Tuhan. Itu dewasa. Karena kita udah mengerti akhirnya seberapa besar kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang gak akan pernah bisa kita balas. Nah lantas family sekarang gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Karena namanya bertumbuh, Tuhan selalu kasih analogi di dalam Alkitab sering banget bicara tentang pohon. Memang untuk bertumbuh dan dewasa juga perlu proses. Decision-nya dimulai hari ini, untuk tadi sama seperti Paulus, aku mau meninggalkan kekanak-kanakan itu, tapi kita harus masuk ke dalam sebuah proses. Nah, udah lama banget mungkin, tapi aku pernah sharing sebuah ilustrasi mengenai pohon korma. Ada yang inget mungkin ilustrasi tentang pohon korma? Nggak ada gambarnya, jadi nggak apa-apa aku coba ceritain aja. Bahwa pohon korma ini kan adalah satu pohon yang menarik banget, karena dia adalah pohon yang bisa tumbuh subur di daerah yang bisa dikatakan tuh ekstrim banget. Ya. Jadi di tempat di mana pohon korma itu bertumbuh dan berbuah, itu cuacanya ekstrim, bisa panas, bisa dingin, bisa badai, semua terjadi. Nah that's why makanya untuk pohon korma itu bisa bertumbuh subur dan bertahan hidup di tempat yang ekstrim, ada satu cara menanam yang dilakukan yang sangat unik. Yaitu ketika bibit pohon korma itu ditanam, maka tanah di mana bibit korma itu ditanam ditutupi oleh yang namanya batu. Menarik ya, kan pohon harusnya bisa bertumbuh ke atas, tapi ini tanahnya ditutup sama yang namanya batu. Tujuannya apa? Memang petani atau penanam pohon korma ini mau supaya si pohon korma itu jangan buru-buru ke atas. Kenapa? Kalau dikasih lubang untuk dia bisa bertumbuh, karena pada hakikatnya pohon itu bertumbuh kemana arah matahari, ketika dia masih langsung bertumbuh ke atas, sedangkan akar-akarnya belum dalam ke bawah, maka ketika dia ada di atas, ketika badai itu terjadi, pohon itu nggak akan kuat, pasti tumbang dan rubuh. Makanya kenapa ditutup sama batu, penanam ini mau supaya pohon itu boleh grow deeper dulu ke dalam. Akarnya kuat dulu ke dalam, ke sumber air, ke sumber tanah, supaya dia kokoh. Baru yang menarik adalah, petani itu nggak perlu repot-repot angkat batunya, family. Ketika dia siap, pohon itu sudah siap, maka pohon korma ini akan bertumbuh, menerobos dan menghancurkan batu itu. Jadi batu yang menutupi itu diterobos sampai hancur pecah sama pohon. Dan sedalam apa pohon itu bertumbuh ke bawah, itu bisa sampai 10 meter, 20 meter ke bawah. Baru akhirnya dia bisa bertumbuh kuat. Dan ketika dia udah bertumbuh kuat tadi, dihadapin sama begitu banyak badai, cuaca yang ekstrim. Goyang sih, pohonnya tetap goyang, tetap ketiup, tetapi nggak pernah roboh. Tetap mengalami sih yang namanya cuaca ekstrim, tapi baik-baik aja. Dan pohon itu tetap bisa hidup dan nggak pernah berhenti, paling penting tadi, menghasilkan buah. Bicara proses pertumbuhan supaya kita bisa bertumbuh, nah kita bisa belajar dari pohon korma. Kadang-kadang ketika kita udah bilang, oke, nggak mau childish, kita mau dewasa. Nah, ada satu hal lagi kan yang kebiasaan manusia itu maunya semua serba instan, maunya serba cepat. Kita berpikir once kita memutuskan hari ini untuk berubah, besok kita udah jadi orang paling suci dan paling dewasa. Enggak, family. Kenyataannya nggak demikian. Ya.
ada prosesnya. Dan prosesnya itu dimulai selalu dari apa? Grow deeper dulu ke sumber mata air. Yaitu melekat sama Tuhan Yesus. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan katakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika kita sudah mulai first step untuk meninggalkan kekanak-kanakan kita mau bertumbuh, ingat step yang harus kita laluin adalah mencari dulu Yesus, betul-betul melekat sama Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak melekat sama Yesus, firman Tuhan katakan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, kita nggak akan bisa bertumbuh. Kalau pohon korma nggak ditanam dulu jauh akar-akarnya sampai ke bawah dan kuat, dia nggak akan bisa kuat. Dia mungkin sempat bertumbuh, tapi dia pasti akan rubuh. That's why kadang-kadang memang walaupun ya pengulangan lagi, mainstream, tapi memang kunci untuk bertumbuh adalah terus mencari Tuhan di dalam hidup dan dekat sama Tuhan. Abide with Him. Ya. Makanya mungkin aku pengen tutup firman Tuhan ini dengan sharing sesuatu hal yang lebih praktikal untuk bisa kita bawa pulang. Yaitu 3 pilar yang membentuk kehidupan seseorang untuk bisa bertumbuh secara jasmani. Nomor 1, untuk manusia bisa hidup, dia perlu udara, dia perlu bernapas. Setuju nggak? Ya. Yang kedua, dia perlu nutrisi, makan dan minum. Yang ketiga, dia perlu bergerak. Itu yang menandakan manusia itu hidup. Dia bernafas, dia bisa bernafas, dia makan dan minum, dan juga dia bergerak. Nah, kita mau ngelihat, kalau ketika manusia mulai berhenti bernapas, maka apa yang terjadi? Ketika manusia nggak bisa mendapatkan akses udara, apa yang akan terjadi? Pasti mati. Dan matinya nggak butuh waktu lama. Makanya kalau kita nonton film-film ya, kalau once orang udah dicekek, ditutup, pasti nggak lama meninggal. Ya, karena segitu perlunya manusia sama udara untuk bisa hidup. Berhenti bernapas, auto pasti mati. Ya kan? Nah, gimana dengan kondisi kedua? Dia bernapas, dia makan dan minum, tapi nggak bergerak-bergerak. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita gambarin kira-kira badannya ini orang akan jadi seperti apa? Wah, besar dan tapi lemah. Nggak berdaya, hanya diem, nggak bergerak. Akhirnya pasti mati juga. Atau yang ketiga, bernapas, bergerak, tapi nggak makan dan minum. Ya, kalau sekarang nih yang lagi olahraga, rajin olahraga, aku juga lagi punya mission yang harus di-achieve dalam 3 bulan ini. Nutrisi penting banget kalau kita mau olahraga, ya kan? Itu yang kasih kita fuel terus untuk bisa justru aktif. Kadang-kadang salah orang berpikir, aduh olahraga jangan makan biar cepat turun berat badan. Akhirnya olahraganya nggak ada tenaga, males-malesan. Tapi sedangkan kalau kita nutrisinya bagus, justru itu yang kasih kita fuel untuk olahraga kita bisa ngamuk, mendadak jadi lebih kuat, lebih aktif, lebih berkualitas. Jadi kembali lagi, untuk bisa bertumbuh 3 pilar kehidupan manusia, ketiganya harus kita lakukan secara konsisten dan seimbang. Ya kan? Kita nggak boleh berhenti bernapas kalau mau hidup dan bertumbuh, pasti mati. Kita harus makan dan minum, terus konsisten dengan seimbang. Kalau kita mau growing, kalau nggak ada nutrisi nggak mungkin bisa bertumbuh. Otot nggak akan pernah bertumbuh kalau nutrisinya kurang. Tapi kita juga harus bergerak. Ya karena kalau kita nggak bergerak ya lama-lama otot kita lemah, kita nggak berdaya, kita juga akan mati juga. Nah, 3 pilar ini juga berlaku di dalam kerohanian kita kalau kita mau bertumbuh. Breathe, kita harus bernapas, kita perlu yang namanya udara, air. Yaitu apa? Doa. Makanya firman Tuhan katakan di dalam apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17 nih ayat hafalan anak-anak yang paling gampang. Tetaplah berdoa, that's it. Ya, kenapa Tuhan bilang tetaplah berdoa? Harus tetaplah berdoa. Karena berdoa kayak nafas. Prayer is like air. Kalau kita berhenti berdoa, maka kita pasti akan gak lama mati kerohanian kita
paling mati. Ini adalah hal yang paling fundamental di dalam kerohanian kalau kita mau bertumbuh dewasa adalah tetaplah berdoa. Karena seperti manusia kalau berhenti bernapas nggak lama mati, iman kita juga kalau kita berhenti berdoa nggak lama mati. Yang kedua, kita perlu makanan dan minuman, nutrition. Ya. Tuhan Yesus pernah bilang, man do not live by bread alone. Manusia nggak hidup dari roti saja, melainkan melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dalam artian nutrition di sini di dalam kerohanian apa? Firman Tuhan. Dan exercise adalah tentu yang kita sebut dengan bekerja untuk Tuhan, bergerak atau pelayanan. Nah, dengan konsep tadi, kita lihat evaluasi. Kalau kerohanian kita udah nggak rajin berdoa, kita nggak tetap berdoa sama Tuhan, maka sebenarnya kita dalam state kerohanian yang mati. Boro-boro anak-anak minimum masih hidup. Ini mati. Jadi kalau udah mati gimana caranya bisa bertumbuh dewasa, betul family? Nah, tapi yang kedua, kalau misalkan kerohanian kita berdoa, kita baca firman Tuhan, it means kita kasih asupan nutrisi terus untuk iman kita. Tapi nggak pernah exercise. Nggak pernah bergerak. Nggak pernah dikerjakan. Nah itu kondisi kerohanian kita kayak kerohanian yang obesitas family. Tahu banyak doktrin, tapi doktrinnya nggak pernah kasih impact apa-apa buat orang. Cuman aktif keluar dan harus debat dan lain-lain, tapi nggak kasih impact apa-apa buat kehidupan orang. Lama-lama mati juga. Atau yang ketiga, nah ini yang sering kali banyak banget dialamin sama para pelayan di gereja khususnya. Berdoa, bernafas, pelayanan, exercise, tapi nggak pernah isi fuel dengan nutrition. Ya kan? Oh pelayanan aktif buat Tuhan, kerja terus pagi, siang, malam, weekend, hari biasa, pelayanan, doa. Tapi nggak pernah punya devotion untuk isi nutrisi firman Tuhan. Yang ada akhirnya tenaganya akan habis, nggak akan bisa exercise lagi. Kenapa banyak orang akhirnya habis tenaga, capek sama namanya pelayanan, tawar hati sama pelayanan, energinya nggak stabil kalau lagi mood pelayanan, capek udah males, ada respon yang nggak sesuai, nggak semangat lagi pelayanan. Karena seringkali para pelayan jemaat cuman taunya tadi doa, exercise. Giliran waktunya untuk isi fuel sama firman Tuhan, punya devotion, nggak ada. Makanya akhirnya kurus kering, nggak ada nutrition yang mensupply, dan dia rontok. Jadi untuk bisa bertumbuh dewasa di dalam kerohanian, kita juga harus imbang tiga-tiganya. Tetaplah berdoa. Bacalah firman, kita perlu nutrition yang cukup, jangan berlebihan, cukup untuk memenuhi exercise kita dan mulailah untuk bergerak. Dan bicara pelayanan family, aku pernah sharing bahwa Tuhan bilang ayat yang bagus di dalam, aku buka Alkitabku dulu, di dalam Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan, apapun juga loh yang kamu perbuat. Kamu tuh kalau melakukan dengan segenap hatimu, itu kamu melakukannya untuk Tuhan. Dalam artian konsep bicara masalah pelayanan buat Tuhan, kita udah bahas itu tidak sesempit bahwa harus ambil bagian di gereja loh. Menjadi worship leader, menjadi pemain musik, menjadi pengkhotbah, menjadi diakon, oh itu baru pelayanan sama Tuhan. Tetapi untuk bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan di tangan kita untuk dikerjakan dengan sepenuh hati, for His purpose, itu adalah melayani Tuhan. Kita sudah belajar kan family, gimana bahwa gak semuanya Tuhan jadikan nabi loh. Esther Tuhan jadikan ratu, Yusuf Tuhan jadikan raja, Daniel Tuhan jadikan penasehat raja di kerajaan Babel dan Persia. Nehemia jadi juru minum raja. Semuanya daily jobnya bukan nabi. Tetapi memang Tuhan taruh mereka for the purpose. Dan ketika mereka melakukan segenap hati for the purpose, mereka melayani Tuhan.
Nah, jadi ini juga yang harus kita exercise di dalam hidup ini. Gak perlu semuanya harus jadi pendeta atau full time pelayanan, tetapi di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam profesi kita, walaupun secara sebagai student atau murid sekalipun, firman Tuhan katakan apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi yang aku mau sharing sama kita semua, buat aku juga hari ini adalah, yuk kita memutuskan untuk mulai bertumbuh dewasa mulai hari ini. Tadi kita udah belajar gimana cara anak-anak bicara, pengertian anak-anak, cara anak-anak berpikir. Kalau memang kita mendapati diri kita masih seperti itu, yuk decide bareng sama seperti Rasul Paulus. Aku udah harus menjadi dewasa, aku tinggalin semua itu. Dan kita masuk ke dalam sebuah proses pertumbuhan, di mana untuk bisa akhirnya bertumbuh besar dan berbuah, kita harus nempel terus sama Tuhan. Gimana caranya nempel terus sama Tuhan tadi? 3 pilar kehidupan untuk seimbang. Terus berdoa, tetaplah berdoa. Karena doa itu nafas hidupnya orang Kristen. Tetaplah makan dan minum sesuai nutrisi yang cukup. Baca firman Tuhan. Gali terus kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir jangan lupa, bergerak. Ya memang kita harus mulai bergerak dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Ya, jangan langsung mau ekstrim, nggak pernah pelayanan langsung yang pelayanan yang besar, enggak. Tapi terus bergerak kecil. Ya, mau mulai gym jangan langsung mendadak mau bench press 100 kilo family. Either kita black out, pingsan atau tangan kita kesleo. Pelan, 5. Tapi keep growing sampai kuat 100 kilo biasa aja. Ya, dan itu adalah perjalanan kita menuju dewasa. Nah, ketika kita semua di sini sudah dewasa secara iman, disitulah kondisi di mana akhirnya tadi orientasi kita akhirnya ketika kumpul bareng-bareng itu udah bukan untuk minta dilayanin dan lain-lain, tapi orang yang dewasa mulai bisa concern untuk melayani satu sama lain. Bahkan nggak cuma melayani satu sama lain di tempat ini. Wah, ide-ide besar bermunculan untuk bisa jadi berkat lebih banyak orang di luar sana. Ya, semoga yang aku sharing bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pelajaran at least yang sederhana buat di kehidupan kita. Yakin engkau setia.